Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan seri pembelajaran jaringan komputer. Dan video kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai subnet mask dan prefix. Masih di seputar IP address versi 4. Pada video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya format penulisan IP address versi 4 itu adalah sebagaimana yang tergambar di slide ya. Dari 4 oktet, masing-masing oktetnya dari rank 0 sampai dengan 255. Lebih lengkapnya silakan dilihat pada video sebelumnya. Dan ketika kita mengkonfigurasi, melakukan penyetingan IP address pada sebuah perangkat seperti pada komputer, pada laptop, pada smartphone, pada router dan perangkat lainnya, kita akan diminta menentukan subnet mask-nya. Jadi settingan IP address itu akan selalu diikuti oleh subnet mask. Sebagai contoh, seperti di slide ya. Di slide ini, di sana terlihat pada sebuah IP address itu ada subnet mask-nya. Begitu juga ketika kita set IP address secara manual, seperti pada video format IP address versi 4 sebelumnya, ya kita coba melakukan setting IP address pada laptop, maka subnet mask-nya akan diminta untuk diisikan. Walaupun otomatis terisi. Oke, begitu juga di dalam router. Kita juga akan diminta untuk menuliskan subnet mask-nya atau prefix-nya. Nah, subnet mask itu formatnya sama dengan format IP address versi 4. Yaitu dari rank 0 sampai dengan 255 di masing-masing oktet. Dan terdiri dari 4 oktet. Nah, ada notasi lain selain menggunakan notasi subnet mask seperti contohnya pada slide pertama tadi yang ini ya, ada 255.255.255.0. Ini dengan menggunakan notasi desimal ya, penulisan dengan menggunakan bilangan desimal. Ada juga notasi penulisan menggunakan format notasi prefix. Contohnya /24. Garis miring itu kita baca /24. Ini seperti yang kita lakukan pada router mikrotik. Ketika kita set IP address pada router mikrotik, kita akan diminta memasukkan /berapa IP address tersebut. Nah, /24 ini sama artinya dengan 255.255.255.0. Kok bisa? Perhatikan di video ini. Nah, contohnya ya. Ingat di subnet mask pun juga ada 8 bit ya di masing-masing oktetnya. Sehingga jika semuanya bernilai 1 di satu oktetnya, 8 bitnya bernilai 1, 8 digit binar itu satu nilainya semua. Ketika kita konversikan menjadi bilangan desimal, maka dia akan menjadi 255. Sehingga jika 3 oktetnya bernilai 1 semuanya ya, maka dia akan bernilai 255.255.255. Dan jika semuanya bernilai 0, jika dikonversikan menjadi desimal maka bernilai 0. Subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Oke ya. Nah, begitu juga dengan notasi penulisan menggunakan prefix dengan menggunakan /24 seperti pada slide. Maksud dari /24 itu adalah jumlah bilangan biner yang bernilai 1 ya. Itu ada 24 digit. 24 berarti di 3 oktet pertama ya. Ingat 3 kali 8 berarti 24. Karena masing-masing oktetnya 8 bit. 8 ya. 3 kali 8 24. Berarti di 3 oktet pertamanya itu bernilai 1 semuanya. Ingat, yang jika kita konversikan menjadi bilangan desimal maka bernilai 255.255.255.0 karena oktet berikutnya nilai 0. Maka /24 itu sama dengan 255.255.255.0. Sama ya. Hanya notasi penulisannya yang berbeda. Ada yang menggunakan notasi bilangan desimal, ada yang menggunakan notasi prefix. Tapi maksudnya sama. Oke. Sehingga IP address 192.168.240.95/24 itu sama dengan IP address 192.168.240.95 dengan subnet mask 255.255.255.0.
Itu hanya notasi penulisannya saja. Nah, sebenarnya ada banyak kelas-kelas IP address-nya. Contohnya di kelas A, nanti kita akan masuk ke kelas IP address ya. Contohnya, jika ada IP address dengan slash 15 prefixnya, berarti dia memiliki subnet mask 255.254.0.0. Dan begitu seterusnya ya. Sampai dengan 108 itu berarti dia punya subnet mask 255.0.0.0. Di kelas B, contohnya 116 sampai 123, itu punya subnet masknya yang di sampingnya ya. Contohnya 116 dia punya subnet mask 255.255.0.0. Ini agak kurang di slide ya. Contohnya di kelas C, 124 tadi, maka dia punya subnet mask sebanyak 255.255.255.0. Itu kira-kira. Nah, subnet mask ini akan menentukan banyaknya atau jumlah dari sebuah perangkat yang bisa berkomunikasi secara langsung. Subnet mask ini akan menentukan porsi network ID dan porsi host ID. Apa itu network ID dan host ID? Itu akan kita bahas lagi pada video lainnya. Yang jelas kita catat dulu sekarang bahwasanya subnet mask ini akan menentukan porsi net ID, network ID-nya dan juga porsi host ID-nya itu berapa. Ya. Dia juga akan menentukan, subnet mask ini juga akan menentukan berapa jumlah klien yang bisa berkomunikasi secara langsung. Oke. Jika nggak bisa komunikasi secara langsung, berarti kita perlu perangkat tambahan seperti router dan lainnya. Jadi ini cukup fundamental untuk menentukan topologi di jaringan komputer kita. Contohnya di sini saya sudah buka Janasri ya. Kita ke Janasri. Contoh di sini ada dua buah komputer, PC1 dan PC2. Kita set dulu IP address di PC1 dan PC2 ini. Di Janasri untuk mengset IP address pada VPCS ya, virtual PC ya. Kita bisa menggunakan perintah IP spasi IP address-nya 192.168.1.1 misalnya ya, slash, sebagai contoh kita masukkan slash 24, enter. Oke, di PC1 sudah selesai. Kita coba lagi di PC2. PC2 kita set lagi IP address menggunakan perintah IP spasi, misal IP address-nya 192.168.1.254 ya, titik 254/24, enter. Oke, kita coba lakukan ping ya, apakah dia bisa berkomunikasi secara langsung. Ping dari PC2 ke PC1 192.168.1.1 ya, IP address-nya PC1 tadi ya. Kita ping dan dia reply, ada jawaban dari si PC1. Begitu juga kita ke PC1, kita ping dari PC1 ke PC2. Ping, alamat IP PC2 itu adalah 192.168.1.254 ya. Dan dia juga reply. Ini artinya kedua buah IP address tersebut jika menggunakan prefix /24 atau subnet mask 255.255.255.0, maka keduanya bisa berkomunikasi secara langsung. Kita coba set menggunakan prefix yang lainnya. Contoh ya, kita set lagi IP 192.168.1.1 masih sama IP-nya, tapi ini /28. 28 ya, enter. Oke, kita cek dulu udah berubah belum IP-nya. Show IP. Sekarang IP sudah berubah. IP PC1 ini sudah berubah. IP-nya menjadi ini ya, /28 masnya. Oke. Kemudian di PC2 kita set lagi IP 192.168.1.254/28 juga. Oke, kita show IP. Ketika di sana sudah berubah juga IP address-nya menjadi /28.
Kita coba ping lagi ya ke PC tetangganya. 192.168.1.1. Perhatikan, no gateway found. Dia nggak bisa berkomunikasi secara langsung. Dia perlu gateway, dia perlu pintu, ya, pintu keluar. Nah, perhatikan di sana, ternyata subnet mask itu mempengaruhi apakah sebuah antar beberapa IP address tersebut bisa berkomunikasi secara langsung ataupun tidak. Contohnya pada kasus ini, ternyata dia nggak bisa komunikasi secara langsung. Sehingga kita perlu perangkat tambahan. Ini bisa kita gunakan untuk memutuskan topologi jaringan kita. Perlu perangkat tambahan ataupun enggak gitu ya. Maka di sini kita perlu perangkat tambahan yang bisa menghubungkan dua buah IP address yang memiliki segmen network yang berbeda. Kenapa bisa begini? Karena masing-masing IP address tersebut punya alamat network yang berbeda. Kalau analoginya seperti alamat jalan tadi ya, maka PC1 dan PC2 ini berada di jalan yang berbeda. PC1 di jalan A, PC2 di jalan B. Sehingga dia nggak bisa komunikasi secara langsung. Kalau mau komunikasi secara langsung, maka dia harus keluar dulu ke pintu, ya ada pintu keluarnya, gateway istilahnya, baru dia bisa berkomunikasi. Begitu kira-kira terkait subnet mask dan prefix. Ingat, subnet mask dan prefix mempengaruhi apakah IP address tersebut bisa berkomunikasi secara langsung atau enggak. Dan subnet mask dan prefix ini juga mempengaruhi, juga menentukan porsi network ID dan host ID pada sebuah IP address. Pada video berikutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai network ID dan host ID. Saya kira itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.